Yang saya lakukan pun sama. Ya, melihat orientasi sekitar kecamatan, banyak hal yang bisa kita lakukan melihat seperti itu. Jadi sebelum ada Agripark Rowokele ini, pekarangan kecamatan Rowokele banyak sekali ditubuh rumput liar yang tidak terawat. Mereka itu betul-betul terlibat secara aktif, ya. Dan saya melihat ya beberapa sudah bisa dilihat hasilnya, sudah menjadi dimanfaatkan. Ya, jadi yang terlibat tidak hanya dari kecamatan hanya memfasilitasi tempat saja, karena memang kami nggak punya anggaran. Dan BPP ternyata memang luar biasa konsistennya, dan memang harusnya seperti itu, karena BPP ini kan merupakan instansi teknis ya di dalam program dan kegiatan untuk mendukung pertanian. Dan tentu BPP ini pun didukung oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kebumen untuk bisa mungkin mengalokasikan anggarannya ke Kecamatan Rowokele. Terima kasih Kepala Distapang yang telah mendukung ini, dan saya berharap ini terus berlanjut. Ya, jadi beberapa unsur stakeholder terkait aktif dalam pembentukan Agripark di Kecamatan Rowokele adalah untuk menerapkan sebagai ajang atau template para petani milenial mempraktekkan ilmu-ilmunya. Ini sebagai wahana, wahana untuk pembelajaran. Kenapa? Karena kita mencoba menumbuhkan semangat, mencoba menumbuhkan perhatian terhadap apa dunia pertanian, tidak hanya kepada para petani milenial, tidak hanya kepada para petani yang masih tradisional penggunaan teknologinya, tetapi kepada paling bawah, yaitu apa, generasi muda, ya, yang dari sejak dini, usia dini, mungkin dari anak-anak, dari TK-nya, dari SD-nya, mari kita dorong, kita tumbuhkan agar mereka itu cinta terhadap pertanian. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, pada hari ini saya sedang berada di Agripark Smart Farming Kecamatan Rowokele. Bersama saya Bapak Camat Rowokele, beliau Bapak Dr. Andes Derajat Triwibowo. Bagaimana Pak kabarnya ini? Ya, alhamdulillah sehat semuanya, dan mudah-mudahan sahabat tani juga sehat semuanya ya. Oke. Terima kasih Pak. Ini kami dari tim Panggung Penyuluhan sangat terkesan dengan adanya Agripark yang ada di Rowokele. Kalau boleh diceritakan awal mulanya atau dulunya lahan yang sekarang menjadi Agripark itu dulunya apa Pak? Ya begini, sedikit flashback, kilas balik ya. Kenapa Agripark ini bisa muncul, bisa terrealisasi di Kecamatan Rowokele? Ya. Dulu waktu saya masuk di Kecamatan Rowokele ini, begitu dilantik oleh Pak Bupati, ditempatkan di Rowokele, yang saya lakukan apa? Orientasi lingkungan. Ya, di samping orientasi di kantor dengan teman-teman kantor, kami juga melihat kondisi lingkungannya. Nah, begitu melihat lingkungan kantor, utamanya di bagian belakang, ya, di pekarangan belakang kecamatan, sungguh saya sangat terkejut. Kenapa? Di sana itu banyak sekali tumbuh rumput liar, ya, meranggas, nggak beraturan. Ya. Kemudian juga di sana ada tanaman keras, kelapa. Kelapa sudah tinggi menjulang, sebenarnya sudah tidak produktif lagi. Sebagian masih ada tanaman jati. Ya. Kemudian ada tanaman-tanaman lain yang tidak terawat sama sekali. Nah, melihat seperti itu, saya menjadi prihatin. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena apa? Saya dulu pernah melakukan satu hal kegiatan untuk mendukung pertanian, karena memang saya suka pertanian, jujur saya katakan itu. Saya sebelum di Rowokele pernah di Sempor, sebelum di Sempor pernah di Karanggayam. Yang saya lakukan pun sama, ya, melihat orientasi sekitar kecamatan, banyak hal yang bisa kita lakukan melihat seperti itu. Jadi sebelum ada Agripark Rowokele ini, pekarangan Kecamatan Rowokele banyak sekali ditubuh rumput liar yang tidak terawat. Berarti dulu
masih banyak rumput dan Ya, masih belum dimanfaatkan dengan optimal ya. sama sekali, sama sekali. Dan Nggak ada sekarang ini. ibaratnya seperti slogannya Rowokele, Ya, Pol Manglingi. Pol Jadi kalau dulu saya Manglingi. pernah ke BPP Ya, Rowokele, ya, itu masih di sampingnya itu masih ya. banyak rerumputan. Tentu bukan sampah. Dan sekarang saya Iya. kadang ini ternyata di samping BPP dan Iya, di komplek kecamatan. iya, Jadi luar biasa. Jadi iya. slogannya itu sangat pas Sangat kalau pas. menurut kami. Iya. Jadi Hmm. dulunya belum Hmm. dimanfaatkan Iya, secara optimal dan betul. sekarang sudah dimanfaatkan dengan optimal dengan Ya, dukungan dari semua pihak, dari betul. kecamatan, Ya, BPP dan lain sebagainya. Dan ya, ide awalnya itu dari ya. mana, Pak? Iya, Ide awalnya. ya begitu melihat kondisi pekarangan kecamatan yang seperti itu, maka kami prihatin. Kemudian ya kami berpikir, oh ini mesti harus dimanfaatkan ini. Dengan apa? Ya mengoptimalkan pekarangan. Ya ini karena lahan pekarangan tentu erat kaitannya dengan pertanian. Maka yang saya lakukan, saya mencoba untuk bertukar pikiran, mencoba untuk membahas lahan pekarangan itu dengan PPP, BPP. PPP Kecamatan Rowokele. Nah, ternyata gayung bersambut ini dengan PPP Rowokele. PPP Rowokele pun pernah menyampaikan hal yang sama. Sesungguhnya ini pernah disampaikan pada camat-camat terdahulu sebelum Camat. saya, ya. Ada mungkin 2 camat barangkali. Sesungguhnya mereka, para camat ini sudah menyambut baik, ya, sudah mencoba untuk menyiapkan fasilitasi pekarangan. Hanya saja sebelum mereka action, keburu dibedah dulu. Iya, iya, kepindah dulu ke camat yang lain. Jadi belum belum mulai mengerjakan Agripark Rewokele ini, mereka sudah keburu pindah. Karena kita tahu organisasi pemerintahan memang dinamis banget, dinamis banget. Nah, dilalah ini pas saya yang ada di Rewokele, kemudian PPP menyampaikan itu, maka saya pun takut keburu dipindah, maka cepat-cepat gitu merealisasikan Agripark Rewokele ini. Dan alhamdulillah BPP ini beserta Pak Trisno, koordinator BPP beserta para penyuluhnya ini luar biasa semangatnya. Mereka memaparkan begitu rinci terkait dengan Agripark Rewokele yang mengimplementasikan smart farming ini. Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi seperti itu. Dan ini satu-satunya di Kabupaten Kebumen. Sepertinya itu. Kecamatannya, kalau di kabupaten kan itu ada di belakang rumah. Di Pendopo Kebumian sebelakangnya, ya belakangnya rumah Pendopo. Ya. Pendopo itu ada. Kalau di kecamatan mungkin baru di Rowokele. Di Rowokele. Itu seperti itu, dan itu memang jujur saya katakan, saya juga terinspirasi dari kondisi di belakang Pendopo Kabupaten Kebumian itu, yang kita tahu bersama bahwa di sana itu ada smart farming yang luar biasa, dan saya mencoba untuk saya berpikir ini kalau bisa diterapkan di Rowokele, kenapa tidak? Nah, tapi tentu betul seperti yang katakan, ini perlu dukungan semua pihak stakeholder. Kecamatan tidak mungkin karena kecamatan punya anggaran. Berarti yang terlibat bukan hanya dari BPP, ya, kecamatan, dan dari mana lagi, Pak? Ya, di samping BPP dan kecamatan, ini BPP ini merangkul para kelompok tani, kelompok tani yang ada di Kecamatan Rowokele, sekaligus para petani milenialnya. Nah, ini petani milenial ini memang menurut saya keberadaannya sangat penting. Ya. Dan mereka alhamdulillah sepanjang pengamatan saya di Kecamatan Rowokele ini aktif betul ya, dengan kelompok taninya mengolah lahan di belakang itu, dari mulai penyiapan tempatnya, kemudian penyiapan lahannya, kemudian ada penanaman, ya, pemeliharaan dan sebagainya. Saya selalu amati mereka itu betul-betul terlibat secara aktif, ya. Dan saya melihat ya beberapa sudah bisa dilihat hasilnya, sudah bisa dimanfaatkan. Ya, jadi yang terlibat tidak hanya dari kecamatan hanya memfasilitasi tempat saja, karena memang kami nggak punya anggaran, dan BPP ternyata memang luar biasa konsistennya, dan memang harusnya seperti itu, karena BPP ini kan merupakan instansi teknis ya di dalam
program dan kegiatan untuk mendukung pertanian. Dan tentu BPP ini pun didukung oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kebumen untuk bisa mungkin mengalokasikan anggarannya di Kecamatan Lore. Terima kasih Kepala Distapang yang telah mendukung ini dan saya berharap ini terus berlanjut. Ya, jadi beberapa unsur stakeholder terkait aktif di dalam pembentukan Agri Pak di Kecamatan Lore. Dan ini kekompakan Rowokle luar biasa, Pak. Jadi ya dari kecamatan, BPP, petani milenial, iya. terus Kelompok dari taninya kelompok juga tani dan dinas-dinas terkait dinas juga. terkait seperti Distapang. Distapang otomatis Ya, ya. Terus otomatis. dari Kemudian dari PUPR, PUPR. untuk pengamanan agripaknya ini kan perlu Oke. ada batas kantor dengan penduduk ya. Ini kan kebetulan rusak, ambruk. Sekarang saya minta kepada dinas PUPR untuk membangun dan alhamdulillah sudah bisa masuk di dalam perencanaan mereka, pembangunan mereka di 2024. Kemudian dari Dinas Perikanan dan Kelautan, ini juga kami berharap banyak untuk bisa katakanlah mengalokasikan anggaran atau program dan kegiatan untuk mendukung Agripark ini karena di sana juga ada tempat kolam ikan ya, ada kolam ikan yang tentu untuk membudidayakan ikan yang bisa dibudidayakan di sana. Kemudian juga tidak hanya itu, keterlibatan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ya, ini pun ada di situ karena kita tahu Agripark ini adalah untuk studi. Ya, itu studi ya. Berarti nanti ini selain untuk edukasi, terus untuk rekreasi juga gitu. Ya, betul. Nanti mungkin banyak yang dari SD, TK berkunjung ke sini, Agripark Rowokle, terus belajar bareng. Betul, ya. Itu memang harapan kita seperti itu. Maka yang namanya pustaka ini kan tidak harus pustakaan sih membaca buku ya, tetapi juga pembelajaran ini perlu dilakukan langsung ya. Apalagi kita tahu kan sekarang kurikulumnya kan kurikulum merdeka di mana lebih banyak belajar di alam daripada membaca buku kan gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kalau dia belajar tentang tanaman ya, bagaimana sebuah tanaman itu tumbuh, kemudian ada buah dan sebagainya. Nah, ini perlu dipelajari oleh anak-anak sejak usia dini. Nanti akan kita gandeng TK maupun SD yang mudah-mudahan nanti ada gayung bersambut dari dunia pendidikan. Berarti dari pendidikan, dari arsip, kearsipan perpustakaan, terus dari DPUPR, perikanan juga, Distapang otomatis, nantinya juga mungkin akan dikembangkan lagi nih Pak. Bukan hanya sekarang saja, tetapi berkelanjutan. Dan dari Rowokle itu sendiri kan banyak petani milenial yang sudah dilatih. Jadi ini sangat luar biasa karena buat apa sih pelatihan banyak-banyak tetapi kalau tidak diaplikasikan. Jadi paling tidak mungkin dari pemerintah ada hasilnya. Jadi banyak sekali petani atau masyarakat yang dilatih, tetapi setelah kembali ke daerahnya kembali lagi. Tetapi di Rowokle ini luar biasanya. Mungkin di sini sebagian sebagai demplot sebagai demplot bahwa ketika kita ke Rowokle minimal melihat komoditas tanaman yang ada di Kecamatan Rowokle. Meskipun mungkin tidak seluas jadi sedikit-sedikit. Dan tanamannya itu yang ditanam di sini itu apa aja? Ya, tanamannya yang kita coba tanam di Agripark Rowokle pertama tanaman pangan. Kita di sana sudah menanam padi dengan varietas dan metode penanaman serta pengairan yang menerapkan smart farming. Kemudian ada juga kedelai. Kita punya lahan untuk kedelai di sana. Itu di sisi tanaman pangannya. Kemudian kita juga punya tanaman hortikultura. Ada cabai yang bisa kita lihat hasilnya sudah beberapa kali petik gitu. Kemudian juga ada melon yang dengan sistem hidroponik di situ. Itu menjadi hal yang menurut saya cukup menarik. Kemudian juga tomatnya, tomat sudah banyak sekali di sana, sudah ditanam pohon tomat. Tomat juga sudah mulai berbuah. Dan kemudian selain itu juga nanti kita akan
menyiapkan kelapa, pohon kelapa, kelapa, ganja, entok nanti karena ini menjadi ikonnya dari Kebumen ya. Dan kita tahu di Kecamatan Lowokele ada satu desa yang namanya Desa Kalisari. Di sana juga ada kawasan kelapa, ganja, entok ya. Itu jadi nanti selain di Agri Pak Lowokele, kita juga punya kawasan ganja, entok di Desa Kalisari. Selain itu yang tadi siang kita tanam perdana yaitu bawang merah. Bawang merah jadi kita akan coba terapkan di sini dan perlu diketahui karena metode kita adalah metode smart farming ya. Jadi kita rasanya kalau saya melihat petani sekarang ini dimanjakan oleh metode gitu. Kenapa? Jadi lebih mudah gitu di dalam pemeliharaannya, di dalam pengelolaannya. Nah, ini harapannya itu dengan menerapkan smart farming, para petani-petani muda, petani milenial, ya, generasi muda yang belum tertarik dengan pertanian, ini akan menjadi tertarik, ya, akan menjadi terdorong untuk terjun di bidang pertanian. Ya, kita prihatin, para petani kita usianya kan sudah tua-tua, 50, 60 tahun ke atas. Penerusnya mana? Nah, melalui petani milenial ini yang menerapkan ilmunya di Agripark, ya, ini mereka akan lebih mantap untuk melangkah membangun ya Kecamatan Lowokele khususnya di bidang pertanian, tanaman pangan ya. Dan itu ini sebagai penarik dari generasi muda kita. Karena generasi muda kita untuk terjun ke dunia pertanian memang paling tidak yang tidak kotor-kotor. Jadi sekarang kan IoT-nya itu memang harus digunakan. Tadi saya melihat ada penyemprotan tetapi menggunakan Android. Android ya. Lebih efisien dan bisa dikendalikan dimanapun. Iya, nggak perlu kita dulu pakai gembor gitu di air. Satu-satu jalan di tengah teriknya matahari, kuno itu. Ya. Kita pakai metode yang baru sekarang, ya, pakai Android. Ya. Jadi paling tidak nanti anak sekolah setelah melihat tayangan ini bisa hadir di Agripark Rowokele. Nanti dari BPP Rowokele nanti yang akan memandu dan dari petani milenialnya Rowokele. Jadi sebagai pusat pembelajaran untuk paling tidak untuk masyarakat ataupun generasi muda kita untuk memperkenalkan pertanian ke masyarakat. Iya, betul. Saya sangat setuju, saya sangat sepakat. Maka action harus segera dilakukan. Dan alhamdulillah di penghujung jabatan saya di Rowokele, kita sudah berusaha bersama untuk mewujudkan Agripark Rowokele. Dan Pak Camat ini adalah kalau menurut saya itu camat yang luar biasa. Jadi konsen ke pertanian. Jadi saya melihat waktu di beberapa kecamatan sebelumnya, ibunya juga sangat aktif di bidang pertanian. Jadi ketika ada KWT atau kelompok tani lainnya ada kegiatan, kalau dihubungi pasti ikut. Jadi sangat merakyat sekali. Jadi gini, bukan berarti kami orang baik, enggak. Kami mencoba menjadi orang baik. Orang baik kriterianya ini kan harus bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, kami mencoba untuk ke arah sana. Walaupun Kecamatan Sempor tidak memiliki lahan pekarangan pertanian, tetapi ada yang bisa kita perbuat apa? Yaitu dengan proyek P2L. Nah, kami di sana berbaur dengan KWT, Kalibeji, pernah saya kunjungi di sana. Tunjung Seto, pernah saya kunjungi di sana dan alhamdulillah mereka berjalan dengan baik. Walaupun kecamatannya nggak punya pekarangan lahan pertanian. Nah, sekarang Rowokele ada, maka itu yang segera kita wujudkan dan alhamdulillah berkat doa restu Bapak Jenengan semua, kadang tani, sahabat tani, ini semuanya bisa terwujud, utamanya petani milenial. Ya, terima kasih ya. Terus semangat dipupuk. Saya rasa itu. Dan tujuan jangka pendek dan panjangnya untuk Agripark itu apa, Pak? Baik, kalau melihat Agripark ini tentu upaya yang telah kita lakukan bersama tidak akan tidak akan bermanfaat kalau tidak
tidak memiliki tujuan gitu. Dan saya berharap tujuan ini bisa diwujudkan. Tujuan jangka pendeknya ini adalah untuk menerapkan ya, sebagai ajang atau demplot para petani milenial mempraktekkan ilmu-ilmunya sehingga mereka tidak kebingungan, waduh setelah dapat ilmu mau gimana ini, bagaimana mempraktekannya. Teorinya oke, tetapi teori tanpa praktek nonsen, omong kosong hanya di angan-angan. Nah ini realisasinya ya. Jadi saya berharap fasilitasi yang kita berikan bisa memberikan ruang kepada para petani milenial, pada kelompok tani untuk bisa berkiprah menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh ya, sehingga hasilnya itu bisa dilihat, bisa dirasakan dan bisa dimanfaatkan ya. Dan itu tentu di bawah pengawasan PPP. Ini PPP teman-teman para penyuluh luar biasa di Kecamatan Rowokele ya, tidak hanya di Rowokele, di Sempor, di Karanganyar yang pernah saya kunjungi luar biasa. Mereka concernnya terhadap dunia pertanian. Ya memang harus sayangnya kayak gitu. Dan tujuan pendeknya seperti itu. Tujuan jangka panjangnya ada. Tujuan jangka panjangnya apa? Ini sebagai wahana. Wahana untuk pembelajaran. Kenapa? Karena kita mencoba menumbuhkan semangat. Mencoba menumbuhkan perhatian terhadap apa? Dunia pertanian. Tidak hanya kepada para petani milenial, tidak hanya kepada para petani yang masih tradisional penggunaan teknologinya, tetapi kepada paling bawah yaitu apa, generasi muda ya, yang dari sejak dini, usia dini, mungkin dari anak-anak, dari TK-nya, dari SD-nya, mari kita dorong, kita tumbuhkan agar mereka itu cinta terhadap pertanian. Nah, kalau itu ditumbuhkan sejak dari dini, saya yakin dunia pertanian di Indonesia umumnya, khususnya di Rowokele akan makin maju. Nah, itu tujuan jangka panjang seperti itu. Maka tentu itu bisa diwujudkan ketika ya, kita mencoba merangkul dunia pendidikan, khususnya untuk anak usia dini, untuk bisa memanfaatkan keberadaan Agripark ini. Dan saya berharap dunia pendidikan bisa mendukung itu. Agar apa? Tujuan jangka panjang kami Agripark Rowokele ini bisa ikut diwujudkan. Tanpa dukungan panjenengan nggak mungkin bisa terwujud. Jadi bisa terwujud, kuncinya utamanya apa itu, Pak? Kuncinya pertama adalah komunikasi. Komunikasi dengan stakeholder terkait. Jalin komunikasi, sampaikan bahwa ini loh kita punya wahana yang luar biasa, wahana edukasi. Edukasi tetapi memang khusus di bidang pertanian ya. Kemudian yang kedua, selain komunikasi, kerjasama dengan siapa? Dengan stakeholder terkait. Kalau dalam hal ini kita dunia pendidikan, maka kita harus merangkul dunia pendidikan. Di sini kan ada nih banyak TK, banyak SD. Nah, ini yang perlu kita masuki, kita rangkul, kita komunikasikan, kemudian kita ajak kerjasama agar bisa memanfaatkan Agripark ini. Kalau terkait dengan petani, saya percaya teman-teman BPP ini pasti sudah lebih siap lagi untuk merangkul para petani, baik kelompok tani maupun petani milenialnya. Itu saya rasa. Intinya kerjasama dan merangkul ya stakeholder dan komunikasi. Iya, ini luar biasa, Pak. Jadi banyak belajar di Rowokele. Jadi mungkin suatu saat nanti banyak yang hadir ke Agripark, mungkin dari kecamatan lain, karena terinspirasi dari Rowokele yang luar biasa. Rowokele Pol Manglingi. Dulu yang ke Rowokele ke sini mungkin sampingnya masih banyak rumput, belum secara optimal dimanfaatkan. Sekarang pastinya kaget dan terkagum. Apalagi dengan kepemimpinan Bapak yang konsen ke pertanian dan dari BPP Rowokele yang luar biasa, mendampingi para petani dan memberdayakan kelompok tani atau KWT atau petani milenial yang ada di Kecamatan Rowokele. Mungkin untuk terakhir harapan ke depan ini seperti apa, Pak, Agripark ini? Iya, harapan ke depan Agripark Rowokele tentu ini agar terus berlanjut ya, karena kita sadari ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Jadi siapapun nanti
camatnya ya, yang memimpin di Rowokele ini harus bisa melanjutkan kegiatan Agripark Rowokele ini sehingga berkelanjutan, sustainable ya. Dan saya berharap tidak hanya dari PPP dan teman-teman para petaninya, kelompok tani, kemudian petani milenial, tetapi juga kebijakan dari Camat Rowokele ke depannya nanti bisa mendukung itu, dan juga dari dinas terkait jangan lupa terus untuk bisa mendukung agar Agripark Rowokele ini makin berkembang, makin baik ya, makin berkembang, makin baik, dan makin memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat ya. Dan tentu dengan mempertajam ya, fungsi-fungsi edukasi yang tadi telah saya sampaikan ya. Dan yang paling penting para petani ini yang bisa menerapkan ilmunya di Agripark ini bisa disampaikan kepada para petani-petani lain yang masih menerapkan pertanian konvensional. Nah, harapannya nanti ke depan mindset para petani konvensional ini bisa dirubah sehingga mereka lebih tertarik lagi, lebih semangat lagi untuk menerapkan konsep smart farming pada pertanian mereka ya. Walaupun mungkin di investasi awal dibutuhkan, tetapi kedepannya ini insya Allah akan lebih mendukung keberhasilan dari program pertanian ke depan. Nah, itu harapan kami seperti itu. Terima kasih Pak Camat, ini luar biasa. Jadi perbincangan pada kali ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Terima kasih. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Menyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sultan Haryadi, sampai jumpa.